Iya, mari kita dengarkan firman Tuhan pagi hari ini yang diambil dari Imamat 19 ayat 1 sampai 37. Kudusnya hidup. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaat Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku, Tuhan Allahmu, kudus. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Dan haruslah itu dimakan pada hari mempersembahkannya, atau boleh juga pada keesokan harinya. Tetapi apa yang tinggal sampai hari yang ketiga, haruslah dibakar habis. Jikalau dimakan juga pada hari yang ketiga, maka itu menjadi sesuatu yang jijik dan Tuhan tidak berkenan akan orang itu. Siapa yang memakannya akan menanggung kesalahannya sendiri, karena ia telah melanggar kekudusan persembahan kudus yang kepada Tuhan. Nyawa orang itu haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu, janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu, janganlah kau pungut, tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta, janganlah kau taruh batu sandungan, tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Kamu harus berpegang kepada ketetapanku. Janganlah kawinkan dua jenis ternak, dan janganlah taburi ladangmu dengan dua jenis benih, dan janganlah pakai pakaian yang dibuat daripada dua jenis bahan. Apabila seorang laki-laki bersetubuh dengan seorang perempuan, yakni seorang budak perempuan yang ada di bawah kuasa laki-laki lain, tetapi yang tidak pernah ditebus dan tidak juga diberi surat tanda merdeka, maka perbuatan itu haruslah dihukum. Tetapi janganlah keduanya dihukum mati, karena perempuan itu belum dimerdekakan. Laki-laki itu harus membawa tebusan salahnya kepada Tuhan ke pintu kemah pertemuan, yakni seekor domba jantan sebagai korban penebus salah. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu dengan domba jantan, korban penebus salah di hadapan Tuhan, karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia beroleh pengampunan dari dosanya itu.
Apabila kamu sudah masuk ke negeri itu dan menanamkan bermacam-macam pohon buah-buahan, janganlah kamu memetik buahnya selama 3 tahun dan jangan memakannya. Tetapi pada tahun yang keempat, haruslah segala buahnya menjadi persembahan kudus sebagai puji-pujian bagi Tuhan. Barulah pada tahun yang kelima, kamu boleh memakan buahnya, supaya hasilnya ditambah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu makan sesuatu yang darahnya masih ada. Janganlah kamu melakukan telaah atau ramalan. Janganlah kamu mencukur tepi rambut kepalamu berkeliling. Dan janganlah engkau merusakkan tepi janggutmu. Janganlah kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati. Dan janganlah merajah tanda-tanda pada kulitmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau merusak kesucian anakmu perempuan dengan menjadikan dia perempuan sundal, supaya negeri itu jangan melakukan persundalan, sehingga negeri itu penuh dengan perbuatan mesum. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan, Allahmu. Engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan, dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua, dan engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Apabila seorang asing tinggal padamu di negerimu, janganlah kamu menindas dia. Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu, seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan, mengenai ukuran, timbangan, dan sukatan. Neraca yang betul, batu timbangan yang betul, eva yang betul, dan hin yang betul haruslah kamu pakai. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku, serta melakukan semuanya itu. Akulah Tuhan. Amin. Silakan Pak Apeng. Ya, terima kasih Bu Nanti Tobing. Selanjutnya Ibu Cinta, silakan. Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai 27. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua-belas suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab Apa itu? Mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Baiklah, saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya di tengah
tengah segala usahanya, ia akan lenyap. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, "Pencobaan ini datang dari Allah." Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Bu Cinta. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Paul dengan judul Kudusnya Hidup. Silakan Pastor Paul. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan kesungguhan hati, dengan penuh cinta, dan hidup di dalam kekudusan. Saudara, kemarin kita sudah belajar ya bagaimana mengapa ada korban darah, ada anak domba yang taat, yang taruh di kuping, Shema, supaya kita mendengar dan taat. Karena yang namanya pendamaian, artinya pikiran Anda dan perasaan Anda didamaikan melalui Shema, mendengar firman Tuhan. Ketika Anda menerima darah Yesus di dalam hidupmu, artinya Anda juga didamaikan. Ya, pikiran dan perasaan Kristus ada padamu. Ya.
Nah, kemudian Anda pertama kali di dalam keluarga ya membentengi hidupmu dengan kekudusan dari pernikahan suami istri. Makanya Tuhan Yesus Tuhan ya di dalam Perjanjian Lama di dalam Kejadian 2 ayat 8 ya menghendaki manusia itu menikah ya. Mengapa menikah? Supaya dua ini sepakat meminta Tuhan. 2 suami istri dan 3 anak sepakat di dalam nama Yesus Kristus meminta berkat dari surga untuk keluarga. Supaya apa? Supaya setiap orang di dalam keluarga bisa hidup di dalam kekudusan. Ya, jadi keluarga yang baik, keluarga yang solid akan menjaga setiap orang, setiap anggota di dalamnya hidup di dalam kekudusan. Itu seperti lingkaran surgawi. Ya, keluarga yang baik akan menjaga setiap anak-anaknya, setiap orang di dalamnya hidup di dalam kekudusan. Demikian juga kekudusan dari tiap-tiap individu di dalam keluarga akan membuat sebuah keluarga yang kudus. Ya, itu luar biasa ya, kalau Anda mengerti ini. Makanya yang kudus makin kudus, yang cemar makin cemar. Di akhir zaman dikatakan yang suci makin suci, yang kudus makin kudus, yang cemar makin cemar. Ya, yang jahat makin jahat. Di akhir zaman itu ya. Tetapi kalau kita setiap hari dikuduskan hidupnya kita dengan darah anak domba, yaitu pikiran dan perasaan melalui mendengar firman Tuhan Yesus, yang mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Itulah sebabnya ketika Anda sungguh-sungguh menerima darah Yesus di dalam hidupmu, maka ada metanoia, perubahan akal budi, pikiran dan perasaan Kristus. Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Ya. Namun masalahnya banyak orang-orang tidak mengalami metanoia. Dia mengaku Kristen tetapi ternyata belum menerima darah Kristus, belum menerima pikiran dan perasaan Kristus. Ya. Akibatnya apa? Akibatnya firman Tuhan yang begitu mudah, yang begitu simpel untuk menghormati orang tuamu, untuk menjaga hidup dirimu di dalam kekudusan, untuk Anda menjaga perkataanmu agar tidak menyakiti dan menjaga semua apa yang kamu perlukan untuk hidup saling mengasihi menjadi lalai. Karena itu hal yang sepele. Ya, itu kan hal yang sepele, saudara. Kebaikan, hal yang sepele. Kebaikan adalah sebuah hal yang sepele. Dan seringkali kita abaikan. Coba, ini contoh ya. Bolak-balik saya ngomong. Ya, kalau ada debt collector yang sadis, ya, sama ada debt collector yang baik, yang ramah, yang lucu, yang Anda bayar yang mana? Pasti debt collector yang sadis. Makanya orang cari debt collector yang serem-serem. Tapi kalau debt collector halus, lembut, ya Anda nggak bayar. Tapi kalau debt collectornya ganas, ya pasti akan bayar cepetan ya. Karena mental kita adalah mental pecundang. Makanya pertanyaan lagi, mengapa banyak orang lebih takut sama hantu daripada sama Tuhan? Mengapa orang lebih takut sama hantu daripada sama Tuhan? Mengapa Anda lebih takut sama setan daripada sama Tuhan? Karena setan memang nakut-nakutin. Kalau Tuhan kan baik, minta ampun saja kan selesai. Enggak, saudara. Hari ini bikin salah, minta ampun selesai. Tapi kalau sama setan, waduh, biar korbannya harus anakmu, kamu kasihin tuh, saudara. Walaupun anakmu yang jadi korban, jadi tumbal, dikasihin. Iya enggak? Makanya orang lebih takut sama setan daripada sama Tuhan. Lebih takut sama hantu daripada Tuhan. Karena setan itu galak, Tuhan itu baik. Dan Anda mempermainkan kebaikan Tuhan sampai suatu hari Anda tidak bisa menerima kebaikan Tuhan lagi. Ya kan? Ironi kan? Mengapa berbuat baik itu Anda sepelekan, padahal mudah. Sementara Anda bikinnya tiap hari yang jahat-jahat. Ya kan kita manusia penuh dengan kelemahan, Pak.
pengennya zina, pengennya cabul, pengennya iri dengki, pengennya marah-marah, pengennya Anda itu fitnah orang, ya kan, males, nggak jujur, kan gampang kan itu kan. Karena apa saudara? Karena kalau Anda bikin jahat, yang baik yang tidak jahat itu kan Anda tinggal minta ampun sama Tuhan, pasti diampuni. Bener nggak? Itu kan masalahnya itu. Ayo jujur. Kenapa Anda suka bikin yang jahat? Karena kan minta ampun, diampuni. Coba kamu di Belanda, ya. Kenapa orang di Belanda nggak ngelanggar lampu merah? Karena kalau kamu 3 kali ngelanggar lampu merah, SIM-nya kamu dicabut. Bikin SIM-nya 3.000 euro, saudara. 50 juta. Di Indonesia kenapa orang suka ngelanggar lampu merah? Ya karena bikin SIM-nya murah, 1 juta rupiah. Coba bayangin 1 juta sama 50 juta. Makanya orang di Belanda nggak suka ngelanggar lalu lintas, kecuali kamu nggak punya SIM sekalian. Ya kan? Kalau orang nggak punya SIM sekalian, makanya orang-orang Arab itu kan pada nggak punya SIM, itu imigran-imigran Islam itu. Tapi kalau Anda lihat ya, bikin SIM itu 3.000 kira-kira habisnya ya, rata-rata habisnya 3.000. Paling murah 1.500, paling murah. Tidak mungkin di bawah itu. Ya, jadi 25 juta paling murah, saudara. Itu kalau Anda sudah jago benar, cuma ujian sekali saja, tesnya cuma 10 kali pertemuan. Nggak bisa juga, tetap 2.000, saudara. Ya, hitung itu tetap 2.000 lah. Sama tesnya ya, biaya tes sama biaya ininya semua ya. Ya tetap 2.000, saudara. 2.000 itu ya kira-kira 36 juta. Coba di Jakarta, Anda bikin SIM cuma 1 juta. Ya, bikin SIM 1 juta itu pun cuma tinggal pagi datang, nelpon, terus siang udah selesai. Di Belanda kamu bikin SIM, saudara, bisa berbulan-bulan baru jadi itu, saudara, penuh soalnya. Ya, lama di sini bikin SIM-nya ya, sebetulnya ngantri segala macam. Nah, saudara, makanya orang di Belanda nggak berani melanggar lalu lintas. Tapi coba di Indonesia, Anda lampu-lampu merah lah, damai, kasih 500.000 selesai. 500.000 itu berapa? 30 euro. 500.000 itu 30 euro, saudara ya. 30 euro itu beli baju kaos saya 3 ya, saudara ya, baju kaos saya 3. Nah, tuh 30 euro celana jeans, nah satu celana jeans itu 50 ya, saudara ya. Celana jeans saya harganya 30 euro itu ya. Kalau di sini kamu ngelanggar, kemarin saya nyaris kena 400 euro ya. Kena nyaris, ternyata yang salah mereka yang ngasih rambu-rambu. Aduh, nyaris kena 400 euro. 400 euro itu berapa, saudara? 400 euro itu kira-kira 7 juta. Gara-gara saya lari 120 jam 1 pagi. Pulang dari persekutuan doa jam 1 pagi, itu ada perbaikan jalan. Biasanya saya tahu di situ 120 km per jam. Tapi itu ada perbaikan jalan, nggak kelihatan rambu-rambunya, nggak ditulis rambu-rambunya, udah malam jam 1 pagi nggak kelihatan. Jadi waktu ditanya, dibilang kena denda sekian, ya saya kaget, waduh, mumet ini tuh, saya telepon ke ininya kan, ke apa namanya polisinya, saya telepon, ya sudah Pak, nggak apa-apa, nanti saya cicil ya Pak, bayarnya ya Pak ya. Ya nanti kita lihat ya, ini kan ini sidang, jadi sidangnya di telepon ya, sidangnya bisa by phone. Ditanyain, kamu sehat, kamu ini, kamu perlu lawyer nggak? Pakai lawyer Pak, kenapa Pak? Saya kaget, oh nggak perlu, dia bilang. Mahal intinya ya, karena kamu mahal, maka kamu jadi takut. Karena sekarang saya nyetir hati-hati ya, itu anak-anak rewel terus ya, begitu dalam merah itu, kecepatan. Itu ya, saudara ya. Anda lihat di jalan di Belanda itu paling teratur. Kenapa? Karena mahal. Karena mahal bikin SIM ya. Coba Anda kalau menyadari bahwa darah Yesus yang mahal itu yang Anda terima, Anda akan menghargai kekudusan, saudara. Masalahnya kamu tidak menghargai darah Yesus yang mahal itu. Ya, sampai nanti Anda hidupnya kocar-kacir, lalu Anda dipulihkan, mungkin Anda baru menghargai kayak saya. Ya, sampai udah hidupnya udah kocar-kacir, udah berantakan, sudah sampai masuk di dalam kubangan kotoran. Lalu Tuhan tolong beri aku kesempatan kedua, dan Tuhan kasih kesempatan kedua, baru saya menghargai makna kasih karunia hidup kudus, hati-hati sekali. Saya juga bandel, saudara ya.
Saya juga bandel. Tapi ada orang sudah dikasih kesempatan kedua, masih bandel. Nggak tobat. Aduh, saya sampai gedek-gedek ya. Saya mas sekali saja kapok ya. Ada orang sampai nggak kapok, saudara ya. Karena apa? Kan bisa minta ampun. Hati-hati, saudara. Kasih karunia itu tidak bisa dipermainkan. Ya. Seringkali karena baik kita mempermainkan kasih karunia, sehingga hidup kita tidak benar. Saudara, Tuhan Yesus Maha Pengampun. Ia sungguh mengampuni kita. Tetapi Anda harus ingat, semua yang kamu tabur, pasti kamu tuai. Dan kalau kamu sudah hidup di dalam kasih karunia, kamu apapun yang kamu tabur, akan kamu tuai 100 kali lipat. Baik itu nabur yang baik, maupun nabur yang jahat. Ketika kita hidup di dalam kekudusan, ya, artinya sebenarnya Tuhan, aku menghargai pengorbananmu di kayu salib. Itu sebenarnya artinya itu, saudara. Aku menghargai betapa mahalnya darah Kristus yang menebus hidupmu. Tapi kalau kamu tidak menyadari sama sekali, maka kamu besok dosa lagi, minta ampun lagi, minta ampun lagi, gampang minta ampun. Anda cuma butuh waktu 1 minggu untuk apa, saudara? Untuk nenangin hati, merasa tidak berdosa. Waktu dosa, hari-hari berdosa, kamu paniknya minta ampun. Merasa bersalah, udah seminggu, udah tenang, perasaan berdosanya sudah hilang. Ya kan? Anda hanya butuh waktu seminggu paling lama untuk menghilangkan rasa berdosa. Ya, kalau kamu berzina, ya butuh waktu setahun buat menghilangkan perasaan bersalah itu. Kalau kamu selingkuh. Ya kan? Ini siapa nih? Ayo yang main-main ini. Kebiasaan host mainan nih. Ya, saudara ya. Karena apa? Karena sebenarnya kamu tidak menghargai pengorbanan Yesus. Kamu hanya berpikir merasa berdosa. Merasa berdosa. Kan mendingan daripada nggak merasa berdosa, Pak. Lah, itu dia. Apalagi, saudara. Ya kan? Akhirnya Anda main-main. Kalau gitu tak sekali tak bablasin, Pak, biar benar-benar bertobat. Nah, ya bodoh lagi. Kenapa sih kamu harus nyungsep dulu? Kamu nyungsep, kamu tidak mikir anakmu. Ketika kamu tidak hidup di dalam kekudusan, kamu tidak berpikir anggota keluargamu yang lain yang harus menanggung. Terutama orang tua, sepasang suami istri. Kamu hidup di dalam dosa, kamu tidak mau disalib. Kamu tidak mikir anak kamu yang nanggung. Sama saja, Pak, dulu orang tua saya bikin dosa juga saya yang nanggung, Pak. Nah, itu namanya orang tua yang bodoh. Itu namanya kamu bodoh. Kalau saya, orang tua saya sudah bikin salah. Saya bilang, saya nggak mau bikin salah, Tuhan. Saya mau anak saya lebih baik daripada saya. Dan saya berdoa supaya cucu saya lebih baik daripada anak saya. Makanya saya bilang sama anak saya, Papa minta maaf ya. Papa salah, udah bikin begini sehingga kamu jadi susah hidupnya. Seperti ini. Kalau bisa, cucu saya dapat lebih baik daripada anak saya. Walaupun anak saya sekarang hidupnya lebih baik daripada saya dulu. 10 kali lebih baik, 100 kali lebih baik daripada saya dulu. Ya, tetapi saya berharap cucu saya jauh lebih baik lagi. Kalau kamu hidup di dalam kebenaran, keluargamu hidup di dalam kekudusan, setiap individu dalam keluarga akan lebih mudah hidup di dalam kekudusan. Kalau keluargamu tidak kudus, suami istri tidak kudus, maka setiap anggota keluarga juga mudah itu tidak kudus. Dimulai dari ranjang yang kamu pakai, itu anaknya siapa itu yang lahir. Ya kan? Dimulai dari kekudusan. Ya, tercemar oleh orang lain ranjangnya itu. Dimulai dari rumah tanggamu, kemudian keluargamu, anak-anakmu, lalu setiap individu di dalam rumah tangga hidup di dalam kesucian, dalam kekudusan. Kemudian setiap orang menghasilkan generasi yang kudus lagi. Maka semua orang di tempat itu akan ada merasakan hadirat Tuhan. Shekinah glory. Yesus datang dalam awan itu bukan Yesusnya di awan-awan kayak Sunggokong, kayak Dewi Kwan Im, bukan, saudara ya. Tetapi Yesus datang, ada Shekinah glory turun, awan kemuliaan turun, gitu ya. Itu yang dimaksud Yesus datang dalam awan itu ya, Shekinah glory, bukan kayak Sunggokong, ya kan, seekor kera, ya bukan, saudara ya, yang naik awan itu ya,
kendaraannya pakai awan itu sembokong itu loh. Apa Kwan Im yang kendaraannya pakai awan? Bukan itu ya. Tapi Yesus datang di Bukit Zaitun atau datang dalam hidupmu, lalu Shekinah Glory itu dalam bentuk awan, ya, yang pekat seperti awan. Ya, dan ketika kamu hidup di dalam kekudusan, maka hadirat Allah pun akan melingkup dalam keluargamu, sehingga kamu akan mengalirkan hal yang kudus, dan orang-orang akan dijamah dimenangkan. Banyak orang akan diberkati melalui hidupmu, saudara, melalui komunitas kita, melalui persekutuan doa kita. Ya, dan ada keberuntungan demi keberuntungan. Saya selalu ingatkan anak-anak saya, kamu jangan berhubungan seks sebelum menikah, supaya kamu selalu beruntung. Ya, supaya kamu selalu beruntung, selalu ada aja keberuntungan itu ya. Jangan berhubungan seks sebelum menikah. Karena saya tahu anak-anak saya itu anak-anak yang beruntung, ya. Mereka itu hoki ya, besar anak saya itu ya. Selalu ada aja rezekinya ya. Saya bilang, jangan kamu nodai hidupmu. Ya. Ingatkan juga anak-anakmu, saudara ya. Ingatkan, selalu diingatkan setiap hari, sabar ya. Jangan lagi pacaran kamu bawain pentungan, jangan, saudara. Diingatkan selalu. Itu lagi pacaran dibawa pentungan, nanti dia pacarannya di luar. Pacarannya, kalau saya lihat ya, orang-orang Kristen yang cinta Tuhan ya, pacarannya di rumah, orang tuanya lagi ketik di situ, lagi di meja makan gitu ya. Anaknya pacaran sini, depannya dia. Cekikikan, pegangan tangan, begitu ya, nonton TV. Di sini memang begitu, saya pernah lihat itu ya. Ada teman kita juga begitu. Nah, saya juga, kalau kamu marahin nanti anaknya pacarannya di luar. Bahaya, saudara ya. Ya, diingatkan ya, hidup di dalam kekudusan, terus jaga supaya selalu ada keberuntungan, supaya selalu ada perkenanan Tuhan di dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati.